Baik, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Tribernata Gulu, mata kuliah riset operasi. Kita masuk ke contoh soal yaitu meminimasi di mana J sama dengan min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3. Jadi kendala itu 1 sama dengan X1 dikurang 2X2 ditambah X3 lebih kecil atau sama dengan 11. 2 yaitu min 4 X1 ditambah X2 ditambah 2X lebih besar atau sama dengan 3. Ketiga yaitu 2X1 dikurang X3 sama dengan min 1. Baik, masuk kita pada untuk mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan, di mana kendala pertama itu X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 11. Kedua itu X4 dikali min 4 X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dikurang S2 ditambah L1 sama dengan 3. Ketiga itu min 2 X1 ditambah X3 ditambah R2 sama dengan 1. Jadi variabel artikel pada kendala dalam kurung 2 dan 3, di mana pertama X1 ini 3 ditambah 4 X1 dikurang X2 dikurang 2X3 ditambah S2, di mana R2 sama dengan 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Kita masuk di perhitungan baris J. Pertama itu J sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah S1 ditambah S2 ditambah MX1 ditambah MX2. Jadi J sama dengan min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah M dalam kurung itu 3 ditambah M4 X1 dikurang X2 min 2 X3 ditambah S2 ditambah M, dimana 1 ditambah 2 S1 dikurang X3. Jadi J sama dengan X3 X min 3 X1 ditambah X2, dimana X3 ditambah 3M ditambah 4M X1 dikurang M X2 dikurang 2M X3 ditambah M S2 ditambah E ditambah 2M X1 dikurang M X3. Jadi J di sini kan min 3 kurang min 3 ditambah 6 X1 ditambah 1 dikurang M X2 ditambah 1 dikurang 3 M X3 ditambah M S2 ditambah 4M. Jadi J ditambah 3 dikurang 6 M X1 dikurang 1 ditambah M X2 dikurang 1 ditambah 3 M X3 dikurang M S2 sama dengan 4M. Maka nilai ini semua saya masukin dalam tabel. Terima kasih. Ini hasilnya. Terima kasih. Setelah kita memasukkan data variabel tabel simplex awal, setelah kita memasukkan variabel ke tabel setelah kita memasukkan variabel ke dalam tabel simplex awal, maka kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Langkah pertama, kolom kunci sama dengan koefisien di baris J yang paling positif. Jadi teman-teman, kolom kunci ada di X3, yaitu min 1 tambah 3 min 1 ditambah 3M, sehingga kolom kunci X3. Sebelum kita mencari baris kunci, kita mencari nilai indeks, di mana nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci, di mana nilai kanan 11 dibagi 1 sama dengan 11.
begitu seterusnya. Oke. Baik baris kunci sama dengan nilai indeks yang paling terendah dan positif. Oke. Kita lihat di nilai indeks yang paling terkecil 1. Sehingga baris kunci terletak di sehingga baris kunci terletak di baris C. Angka kunci sama dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. X3 dan baris C dan perhitungannya adalah 1 sehingga angka kuncinya 1. Setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci dan angka kunci, setelah itu kita mencari baris baru kunci dan baris baru lainnya. Angka pertama, baris baru kunci sama dengan baris lama kunci dibagi angka kunci. Di mana min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Di mana dibagi 1 sama dengan 1. Langkah kedua, baris baru lainnya, baris lama dikurang kurung angka pada kolom kunci X baris baru kunci. Di mana yang saya pilih adalah baris B. Sehingga min 4 dikurang dalam kurung 2 dikali min 2 hasilnya 0. Setelah kita melihat baris baru kunci dan baris baru lainnya, maka kita melihat apakah optimal atau tidak. Maka kita melihat syarat optimalisasi minimasi adalah seluruh koefisien J lebih kecil dan besar 0, lebih kecil atau sama dengan 0. Setelah kita melihat data J, X1 antara X1 sampai R2, di mana X1 dan X2 tidak optimal. Maka kita mencari kolom kunci koefisien di baris J yang paling positif. Nah, setelah kita lihat nilai positif yaitu X2, maka kolom kunci adalah X2. Setelah itu kita akan mencari baris kolom kunci. Kita akan mencari baris kunci. Sebelum itu kita menentukan nilai indeks, di mana nilai kanan dibagi kolom kunci. Contohnya 10 dibagi min 2 sama dengan min 5. Dan begitu seterusnya. Setelah itu kita masuk di baris kunci, di mana nilai indeks yang paling terendah dan positif. Indeks yang paling terendah dan positif yaitu 1, di mana B. Di mana pada terletak di baris B. Maka baris kunci adalah baris B. Setelah itu kita akan mencari angka kunci, di mana perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Maka perpotongan di baris kunci antara di kolom kunci adalah 1. Jadi angka kunci adalah 1. Oke. Setelah itu kita akan menentukan baris baru kunci dan baris baru lain. Yang pertama itu kita akan mencari baris baru kunci, baris lama dan baris lama dibagi angka kunci 0. Contohnya 0 dibagi 1 sama dengan 0. Dan begitu seterusnya. Setelah itu kita akan mencari baris baru lainnya, baris lama dikurang angka pada kolom kunci dikali baris baru kunci. Min 2 dikurang min 2 dalam kurung 0 dikali 0 sama dengan min 2 dan seterusnya. Sekarang yang tidak optimal adalah X1. Syarat optimasi minimasi adalah semua koefisien di baris J lebih kecil atau sama dengan 0. Di mana kolom kunci sama dengan koefisien di baris J yang paling positif, di mana nilai indeks baru kunci angka kunci. Di mana di baris J yang paling positif, mana yang paling positif adalah X1, sehingga kolom kuncinya adalah 1.
adalah X1. Sebelum kita mencari baris kunci, kita mencari nilai indeks. Di mana nilai indeks sama dengan nilai kanan. Nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Dan di mana nilai kanan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Begitu juga seterusnya. Itu baris kunci, di mana nilai indeks yang paling terendah dan positif. Di mana nilai yang terendah yaitu 4, sehingga baris kunci terletak pada baris A. Sehingga baris kunci adalah A. Sehingga angka kunci sama dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Di mana X1 dan baris A, di mana perpotongannya adalah 3. Sehingga angka kunci adalah 3. Langkah berikutnya itu baris baru kunci sama dengan baris lama kunci dibagi angka kunci. Di mana baris lama kunci ada di A, di mana nilainya 3 dibagi 3 sama nilai 0, 1. Dan begitu seterusnya. Dan masuk kita pada baris baru lainnya sama dengan baris lama dikurang angka pada kolom kunci kali baris baru kunci. Di mana yang saya pilih itu B. Di mana 0 dikurang 1. Di mana yang saya pilih yaitu B. Di mana nilainya 0 dikurang dalam kurung 0 dikali 1 sama dengan 0. Setelah itu kita melihat apakah baris J sudah optimal atau belum. Karena baris J sudah optimal, kita substitusikan ke nilai fungsi tujuan. Nilai J sama dengan min 3 kali X, di mana J sama dengan min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3, itu J sama dengan min 3 dalam dikali 4 tambah 1 ditambah 9, maksudnya itu J sama dengan min 12 ditambah 10 sama dengan min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan J adalah min 2. Dan penjelasan saya dari metode simplex awal. Terima kasih.